Dalam hidup dan kehidupan ini kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Minimal seperti yang diwartakan kepada kita hari ini, kita dihadapkan kepada dua pilihan, yakni hidup kekal atau hukuman. Sangat jelas. Jadi kepada kita dihadapkan dua hal, hidup kekal atau hukuman. Nah, tanggapan seseorang pada karya Yesus akan menentukan apa yang akan ia terima. Dengan sangat jelas tadi dikatakan, bagi mereka yang tidak percaya, dengan tegas disebutkan bahwa mereka akan binasa dan dihukum. Sebaliknya, bagi mereka yang percaya dan datang kepada terang, akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Mana yang kita pilih terserah. Semoga hidup dan kehidupan para rasul, kehidupan gereja perdana menginspirasi kita dalam hidup menggereja, dalam hidup memasyarakat. Dengan demikian kita mampu menjadi berkat bagi siapapun. Ketika kita mampu menjadi berkat bagi siapapun, maka jurusannya juga pasti jelas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan kepada kita sore hari ini, kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam semangat Paskah, hidup dalam semangat Allah. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyelamatkan dunia. Semoga kami semakin tekun perhatikan sabdanya, serta menghayati dan mewartakannya dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ada pengikut Kristus yang memiliki semboyan yakin hidup sukses. Mereka meyakini jika orang beriman kepada Yesus Kristus, hidupnya pasti sukses. Secara pribadi saya menghargai keyakinan semacam itu. Namun dalam permenungan saya dan juga dalam pemahaman saya, Allah tidak pernah menjanjikan kesuksesan. Tapi yang dijanjikan Allah adalah keselamatan. Jadi bukan sukses yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita membolak-balik kitab suci, mencoba merenungkannya, sekali lagi, Allah tidak pernah menjanjikan kesuksesan. Tapi yang dijanjikan Allah adalah keselamatan. Mengapa? Karena sukses itu tata duniawi, sedangkan keselamatan itu tata surgawi. Warta yang disampaikan kepada kita kiranya menegaskan tentang janji Allah tentang keselamatan itu. Dengan sangat jelas dalam Injil tadi ditegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa dan hidup kekal adalah kosakata keselamatan, bukan kosakata sukses.
Ya, tidak binasa, hidup kekal adalah kosakata surgawi dan bukan kosakata duniawi. Nah, untuk memperoleh keselamatan itu kita diundang untuk percaya. Kita diundang untuk beriman. Dan wujud dari iman, wujud dari kepercayaan adalah melakukan hal-hal benar sebagaimana difirmankan. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sedangkan orang yang berbuat jahat tidak berani melakukannya dalam terang. Tapi orang yang berbuat benar melakukannya dalam terang, di dalam semangat Allah. Nah, keselamatan Allah yang dijanjikan itu tampak jelas dalam diri para rasul yang percaya kepada Allah, mentaati dan juga melaksanakan sabdanya sebagaimana diwartakan dalam bacaan pertama. Mereka dipenjara karena pewartaan itu, tetapi yang luar biasa, malaikat Allah menolong mereka, membuka pintu-pintu penjara dan meminta mereka, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dan para rasul melakukan itu, melaksanakan itu. Mereka lebih taat kepada Allah walaupun ada ancaman-ancaman yang sangat luar biasa terhadap mereka. Sekali lagi, mereka diselamatkan oleh Allah karena mereka melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa mengambil beberapa hal untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama, dalam hidup dan kehidupan ini kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Minimal seperti yang diwartakan kepada kita hari ini, kita dihadapkan kepada dua pilihan, yakni hidup kekal atau hukuman. Sangat jelas. Jadi kepada kita dihadapkan dua hal, hidup kekal atau hukuman. Nah, tanggapan seseorang pada karya Yesus akan menentukan apa yang akan ia terima. Dengan sangat jelas tadi dikatakan, bagi mereka yang tidak percaya, dengan tegas disebutkan bahwa mereka akan binasa dan dihukum. Sebaliknya, bagi mereka yang percaya dan datang kepada terang, akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Mana yang kita pilih terserah. Setiap pilihan mengandung resiko, mengandung tanggung jawab. Mau memilih hidup kekal boleh, mau memilih hukuman juga dipersilahkan. Allah tidak pernah memaksa siapapun. Baik, Dia mengundang kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selamat. Tentang hidup kekal, Santo Yohanes menegaskan dalam Injilnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang mampu mengenal Allah dengan benar hanyalah orang-orang yang hidup. Dengan kata lain, hidup kekal adalah hidup dan kehidupan sekarang ini, di dunia ini. Kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mati tanpa pengenalan akan Allah.
Kita bisa membayangkan ketika kita mati tanpa pengenalan akan Allah yang benar itu, jurusannya jelas. Yang terakhir, mari kita hidup dalam semangat Allah, melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita membuka diri kita agar Allah dengan bebas menyapa dan menjamah hidup kita. Semoga hidup dan kehidupan para rasul, kehidupan gereja perdana menginspirasi kita dalam hidup menggereja, dalam hidup memasyarakat. Dengan demikian kita mampu menjadi berkat bagi siapapun. Ketika kita mampu menjadi berkat bagi siapapun, maka jurusannya juga pasti jelas. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah membarui hidup kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit. Semoga kami semakin bertumbuh dalam persekutuan dengan Putra-Mu, serta dalam kasih persaudaraan dengan sesama, sampai akhirnya Kau persatukan dalam kemuliaan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara dimanapun Anda berada, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah, Anda diutus. Amin.